Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Aulia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ketahanan nasional Indonesia, menjaga budaya Indonesia dari budaya asing yang merusak. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan nasional secara terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa, serta mencapai tujuan nasional. Ketahanan ini melibatkan keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan dengan landasan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan Nusantara. Selanjutnya, upaya menjaga budaya lokal. Yang pertama itu pendidikan budaya. Itu menanamkan kesadaran akan pentingnya budaya lokal sejak dini melalui kurikulum pendidikan. Terus yang kedua, pelestarian tradisional. Itu mendorong pelaksanaan kegiatan seni dan adat di masyarakat. Yang ketiga itu ada peran tokoh budaya seperti ulama, budayawan, dan seni dapat berperan aktif dalam membimbing generasi muda agar tetap mencintai budaya lokal. Terus yang keempat itu pemanfaatan teknologi. Itu dengan cara menggunakan media digital untuk mempromosikan kebudayaan di Indonesia ke tingkat global. Terus yang kelima itu ada kebijakan pemerintah. Itu mengatur regulasi yang mendukung perlindungan budaya dari eksploitasi atau pengaruh negara asing. Oke, next ada elemen-elemen penyebab masuknya budaya asing. Yang pertama itu letak geografis. Jadi Indonesia ini memiliki posisi geografis yang strategis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Hal ini juga memudahkan interaksi dengan berbagai bangsa sehingga budaya asing ini dapat dengan mudah masuk dan berasimilasi negara dengan budaya lain. Yang kedua ada globalisasi. Jadi pada era globalisasi ini telah mengubah perilaku dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang cenderung meniru budaya Barat. Globalisasi memfasilitasi pertukaran informasi dan teknologi sehingga budaya asing dapat masuk dengan cepat dan luas. Yang ketiga, migrasi pendukung. Banyaknya pendatang asing yang datang ke Indonesia untuk berwisata atau menetap juga berkontribusi terhadap masuknya budaya asing. Meskipun mereka telah menjadi penduduk, mereka seringkali tetap mempertahankan budaya asal mereka yang kemudian berinteraksi dengan budaya lokal. Yang keempat itu ada sejarah penjajahan. Pengaruh budaya asing juga berasal dari masa penjajahan, di mana bangsa-bangsa seperti Portugis, Belanda, dan Jepang menanamkan kebudayaannya di Indonesia. Warisan budaya ini masih terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Yang kelima ada proses difusi, akulturasi, dan asimilasi. Difusi itu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lain. Contohnya itu penyebaran agama Islam oleh pedagang. Terus kalau akulturasi, pencampuran antara budaya lokal dan asing yang menghasilkan bentuk dari kebudayaan. Misalkan asimilasi itu proses di mana ciri-ciri kebudayaan ini asli hilang akibat berbauran dengan budaya asing. Yang keenam ada ketidaksiapan masyarakat. Jadi gagal budaya terjadi ketika masyarakat tidak siap penuh pengaruh budaya asing yang dapat menyebabkan konflik identitas dan perubahan perilaku negatif di kalangan generasi muda, seperti meningkatnya perilaku hedonisme atau konsumerisme. Next, dampak masuknya budaya asing terhadap budaya lokal. Jadi dampak positifnya itu peningkatan pengetahuan dan kreativitas. Contohnya kayak masuknya budaya asing dapat memperkaya pengetahuan masyarakat mengenai berbagai aspek kehidupan termasuk teknologi dan seni. Terus yang kedua itu toleransi terhadap perbedaan budaya. Kayak interaksi dengan budaya lain dapat meningkatkan sikap toleran terhadap perbedaan, memperkuat keragaman sosial. Untuk dampak negatifnya itu erosi nilai-nilai tradisi. Budaya asing seringkali meringkis nilai-nilai tradisional yang telah ada dalam masyarakat seperti norma kesopanan dan gotong royong. Yang kedua, perubahan gaya hidup negatif. Masyarakat terutama generasi budaya ini lebih cenderung meniru gaya hidup asing yang dapat mengarah pada perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan seks bebas. Oke, next, dampak dari globalisasi terhadap identitas budaya Indonesia. Globalisasi membawa dampak signifikan terhadap identitas budaya bangsa Indonesia, baik positif maupun negatif. Untuk menjaga
keanekaragaman budaya dan identitas lokal penting bagi masyarakat untuk menemukan keseimbangan antara menerima pengaruh global dan melestarikan nilai-nilai tradisional yang menjadi bagian dari identitas nasional. Oke, next ada dampak positif globalisasi terhadap identitas budaya. Dampaknya itu yang pertama, peluang untuk memperkaya budaya lokal. Meskipun ada dampak negatifnya nih, globalisasi juga memberikan peluang untuk memperkaya budaya lokal dengan ide-ide baru. Masyarakat dapat belajar dari budaya lain dan mengintegrasikan elemen-elemen positif ke dalam elemen mereka sendiri. Terus yang kedua, akses informasi yang lebih luas. Globalisasi memfasilitasi akses informasi yang lebih mudah mengenai berbagai budaya di seluruh dunia. Ini dapat meningkatkan wawasan masyarakat tentang keberagaman budaya dan mendorong apresiasi terhadap budaya lokal. Nah, untuk dampak negatif globalisasi terhadap budaya asing ini, yang pertama itu kehilangan identitas budaya lokal. Jadi globalisasi ini seringkali mengakibatkan budaya lokal kehilangan keunikan dan identitasnya. Harus budaya global, terutama dari barat, mendominasi dan menggeser nilai-nilai tradisi yang telah ada sejak lama. Hal ini terlihat dari perubahan perilaku generasi muda yang lebih memilih gaya hidup modern yang tidak sejalan dengan norma-norma luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, punahnya bahasa daerah. Penggunaan bahasa daerah semakin berkurang, terutama di kalangan generasi muda ya, yang lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing seperti Inggris. Jika tidak ada upaya pelestarian, banyak bahasa daerah yang terancam punah, sehingga identitas budaya lokal juga ikut tergerus. Yang ketiga ada homogenisasi budaya. Proses homogenisasi budaya terjadi ketika unsur-unsur budaya dari berbagai belahan dunia menyatu, mengakibatkan penyeragaman dalam gaya hidup dan pola pikir. Oke, next ada kebijakan pemerintah mendukung pelestarian budaya lokal dan pengaruh budaya asing. Jadi kebijakan yang ada dalam pemajuan dan pelestarian budaya Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan budaya nasional. Namun efektivitasnya juga masih terganjal oleh tantangan implementasi di lapangan, sinergi antara lembaga, dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta memperdayakan masyarakat dalam pelestarian budaya lokal agar dapat menghadapi tantangan globalisasi secara efektif. Next ada dampak terhadap identitas budaya lokal. Yang pertama itu tergerusnya eksistensi budaya tradisional, dominasi hiburan asing, industri musik dan film lokal kesulitan bersaing dengan produk asing. Contohnya itu seperti lagu barat mendominasi tangga lagu Indonesia, sementara film Hollywood menguasai box office. Dampaknya ini seni tradisional seperti ketoprak atau karawitan kehilangan penonton. Terus yang kedua itu marginalisasi industri lokal. Masyarakat lebih memiliki produk fashion atau kuliner asing. Contohnya itu seperti merek global, terus sushi, dibandingkan batik atau makanan tradisional. Hal ini mengancam keberlanjutan usaha lokal. Oke, yang kedua ada sintesis budaya, adaptasi versus asimilasi. Pencampuran budaya, dampak positifnya itu terciptanya identitas hibrida yang memadukan tradisi dan modernitas. Terus yang kedua, peluang promosi budaya lokal. Potensi ini belum dimaksimalkan karena minimnya apresiasi lokal. Next, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi ketahanan nasional Indonesia ini berfungsi untuk melindungi identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa. Dalam konteks budaya, ketahanan ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai lokal dari pengaruh budaya asing yang dapat merusak. Budaya asing, terutama dari barat, seringkali dianggap lebih modern dan menarik oleh generasi muda yang dapat mengakibatkan erosi nilai-nilai tradisional. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif terhadap identitas budaya bangsa Indonesia. Di satu sisi, globalisasi ini memperkaya budaya lokal dengan ide-ide baru. Di sisi lain, dapat menyebabkan homogenisasi budaya dan hilangnya nilai-nilai tradisional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.